Oke. Nanti kita akan bahas sekilas mengenai laporan kas, isinya apa aja. Karena teman-teman kan sudah mempelajari di sebelum-sebelumnya. Maka itu nanti cuma kita bahas sekilas saja. Nah, apakah tujuannya menyusun anggaran kas? Yaitu tujuan utamanya merencanakan posisi likuidasi sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa depan dan investasi yang akan dilakukan. Ini tujuan utamanya. Terus selain itu, untuk menentukan saldo atau posisi kas akhir periode, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya, menyelaraskan kas, terus mengetahui sumber kas, kas masuk itu sumbernya dari mana dan dikeluarkan untuk apa, terus mengetahui kapan piutang dapat terbayar, terus menilai realisasi kas masuk dan keluar, memperkirakan sumber kas baik masuk maupun yang akan datang, terus menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Ini adalah tujuan kita menyusun anggaran kas. Selamat malam. Nah, kegunaan anggaran kas yaitu digunakan sebagai dasar menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan membelanjakan kas. Digunakan sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Kemudian sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Terus dasar otoritas kas dan menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Ini semua ada di modul, silakan teman-teman baca. Yang mempengaruhi kas apa saja? Nah, ini ada dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, ini kan yang ada dalam laporan aliran kas kan ya. Isinya kan ini. Nah, itu apa saja yang ada dalam kegiatan operasi? Apakah itu kegiatan operasi? Pertamanya, kegiatan rutin dan terus-menerus itu disebut kegiatan operasi. Misalnya penjualan dan pembelanjaan. Penjualan itu akan menghasilkan kas masuk, sedangkan pembelanjaan menghasilkan kas keluar. Kalau kegiatan investasi, kegiatan meningkatkan dan menurunkan harta tak lancar. Contohnya, menjual atau membeli surat berharga jangka pendek, harta tetap, dan lain-lain. Kalau kegiatan pendanaan, berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Menerima dan membayar utang dari kreditor, menerima dan membayar modal ke pemegang saham. Ini hubungannya sama kegiatan pendanaan. Tuh. Dalam menyusun anggaran kas ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kas masuk dan keluar. Yang kedua, pendekatan akuntansi keuangan atau metode ikhtisar laba rugi, metode tidak langsung. Kalau pendekatan kas masuk dan keluar, semua kas masuk dikumpulkan, terus kas keluar juga dikumpulkan jadi satu, semacam itu. Kalau yang akuntansi dipisah-pisah. Nanti kita lihat contohnya. Yang pertama, kalau pendekatan kas masuk dan keluar didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran beban atau biaya, dan anggaran tambahan barang modal. Pendekatan ini digunakan untuk anggaran kas jangka pendek. Kalau pendekatan akuntansi keuangan atau metode yang tidak langsung, laba bersih yang dianggarkan diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Didasarkan dari laporan laba rugi dan neraca, kemudian digunakan untuk anggaran kas jangka panjang. Kemudian ada dua bentuk anggaran kas, yaitu tunggal dan campuran. Kalau tunggal disusun dengan mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok keluar. Kalau campuran
setiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluar sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan. Oh, tadi saya ngomongin ini teman-teman, mengenai bentuk anggaran kas. Ini ada di sini. Nah, ini kalau teman-teman buka halaman 5.10, di situ ada pendekatan kas masuk dan kas keluar. Kas masuk itu panahnya masuk ke kas, itu misalnya pembelian rutin dan pihak lainnya. Misalnya jual surat berharga, bunga dividen yang diperdagangkan, terus jual barang, jual jasa, semuanya itu ini menjadi bagian dari kegiatan operasi, dia masuk sebagai kas masuk. Kalau di kegiatan pendanaan yang tengah, misalnya terima utang dari kreditor, nah, itu kan kita dapat uang, kita dapat kas, itu maka kas masuk. Terus kalau ini investasi yang terakhir, silakan diganti teman-teman, itu bukan kegiatan pendanaan tapi kegiatan investasi. Oke. Kalau kegiatan investasi contohnya jual harta tak lancar, terus terima kembali pinjaman yang diberikan. Nah, ini masuk dalam kas masuk. Nah, kalau kas keluar apa? Kalau dari kegiatan operasi, kas keluar itu misalnya bayar gaji, terus bayar bunga, pajak, terus beli barang-barang jasa, barang dan jasa, itu kegiatan operasi yang mengeluarkan kas. Kalau dari kegiatan pendanaan, misalnya bayar pokok utang, itu masuk kegiatan pendanaan. Bayar dividen, juga bayar saham, beli saham, maaf. Terus kalau kegiatan investasi berarti misalnya beli harta tak lancar, misalnya beli bangunan atau beli tanah. Nah, itu termasuk kas keluar dari kegiatan investasi. Seperti itu. Oke. Yang kedua, dengan pendekatan akuntansi. Transaksi yang tidak mempengaruhi kas, yaitu adanya pengakuan penyusutan, kemudian adanya dividen dalam bentuk saham atau bonus dalam bentuk saham, kemudian adanya penilaian kembali harta. Ini tidak mempengaruhi kas. Di sini ada gambar 5.2, yaitu mengubah dasar akrual menjadi dasar kas untuk menyusun anggaran kas. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan akunting keuangan atau pendekatan tidak langsung, kita harus mengubah dulu dari dasar kas untuk menjadi dasar akrual menjadi dasar kas. Dan di sini kalau menggunakan pendekatan akunting keuangan atau pendekatan tidak langsung, kas masuk dan kas keluar adalah sebagai berikut. Kas masuk adalah laba bersih, kemudian beban depresiasi, amortisasi, depresi, beban penghapusan piutang, kemudian rugi menjual harga tak lancar, piutang dan sediaannya turun, kemudian utang jangka pendek naik. Nah, ini semua adalah termasuk dalam kas masuk. Jika nanti diketahui misalnya piutang tahun ini turun, berarti terdapat kas masuk. Kenapa kok piutang turun kasnya masuk? Karena piutang itu kan pembeli utang ke kita. Kalau piutangnya berkurang, berarti pembeli sudah bayar utangnya ke kita, maka itu kasnya lebih tinggi. Itu. Sedangkan kalau kas keluar berarti terjadi rugi bersih. Kemudian laba dari menjual harta tak lancar. Kemudian piutang dan sediaannya naik. Dan utang jangka pendek